Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nahnu TV, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Saya Kang Jamil hari ini telah berada di samping narasumber yang luar biasa. Sobat Nahnu TV, kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Kiai Haji Basori Alwi, Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama PWNU DIY. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Jamil. Baik, Pak Kiai, tadi kita singgung Pak Kiai sebagai Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Sudah berapa lama ini Pak Kiai jabatan ini? Ya, jabatan Ketua LTM PWNU itu kan dilantik tanggal 28 Mei ya. 28 berarti Mei. hampir 1 tahun untuk mainnya. Berarti kan 10 bulan lah gitu. 10 bulan. 10 bulan dan ini sudah terus berjalan gitu ya program-programnya. Ya. Baik Pak Kiai, ini Sobat Nahnu TV ingin tahu lebih jauh tentang LTM itu. Sebenarnya LTM ini apakah akan terus fokus pada masjid saja atau bagaimana program-program? Maksudnya LTM itu apa sih sebenarnya lembaga ini gitu? Oke. Terima kasih Mas Jamil. Jadi kita bicara LTM itu kan lembaga takmir masjid, yaitu satu lembaga di PWNU yang mengurusi tentang masjid, bagaimana memakmurkan masjid, karena masjid itu salah satu tempat untuk pembinaan umat, baik itu dari segi ideologi, amalia, ekonomi, semuanya ada di masjid kan. Jamaah itu ada di masjid. Maka bagaimana ini kita mengamankan jamaah itu dari segi kaitan dengan ideologi, kemudian dengan ekonomi umat dan sebagainya. Maka yang menjadi penting, masjid itu harus, pendataan masjid menjadi penting, karena banyak masjid-masjid yang nyuwun sewu, ada beberapa yang mungkin sudah di luar konteks kaitannya dengan toleransi dan sebagainya. Maka khususnya masjid-masjid NU itu harus dikuatkan yang ada di DIY ini dengan membuat semacam pembagian klasifikasi masjid. Jadi ada masjid percontohan di tingkat DIY PWNU, ada masjid percontohan tingkat PNU, masjid percontohan tingkat MBC, dan masjid percontohan tingkat ranting. Dan ini semua bergerak, punya wewenangnya di masing-masing tingkatan. Sehingga nanti harapannya kalau kami sudah menghitung ada 2.160 masjid yang akan kita gerakkan bersama-sama terkait dengan tadi pendataan jangan sampai hilang masjid. Kemudian nanti penguatan ideologi, ekonomi, kami akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di PWNU, ada ekonomi, kemudian ada lembaga dakwah dan sebagainya. Pendidikan juga gitu ya? Pendidikan juga, karena masjid sangat strategis yang paling dekat dengan masyarakat. Apalagi menjelang tahun-tahun ke depan ini, kalau masjid kita tidak steril dari dengan praktis gitu kan, dengan adanya pemilu gitu kan, itu maka kita harus menjaga benar masjid untuk umat yang menebarkan rahmatan lil alamin, toleransi dan kebersamaan. Itulah yang menjadi penting. Jadi bukan masjid menjadi pemecah umat, tapi merengkuh menyatukan umat. Pemersatu umat itu. Ya, mempersatukan umat. Baik, gitu. Menarik sekali ini Sobat Nahnu TV. Tadi Pak Kiai Basori sudah menjelaskan LTM ini merupakan lembaga yang ada di PWNU. Jadi tidak hanya di PWNU tapi ada di cabang sampai ranting tadi dijelaskan. Dan fokusnya adalah mengelola, mengkoordinir masjid, juga melakukan pembinaan ketakmiran seperti itu. Ini yang menarik tadi dari Pak Kiai Basori, ada klasifikasi ya tadi. Ya. Itu tujuannya apa Pak Kiai? Ya, ini untuk pembagian. Jadi kan antara PWNU, PCNU punya wewenang dan punya binaan lah gitu kan. Ada binaan. Ketika PW itu namanya kita namakan mungkin Masjid Percontohan PW itu namanya Masjid Paripurna. Masjid Percontohan PCNU Masjid Pengembang. Nanti masjid di tingkat MBC adalah Masjid Penggerak, kemudian masjid di tingkat ranting namanya Masjid Perintis. Mungkin sama kalau di pemerintah juga ada masjid negara, kemudian masjid nasional, masjid rasa, masjid ayam untuk tingkat provinsi, masjid agung kabupaten, masjid besar untuk kecamatan, masjid jami untuk desa. Makanya kita juga membuat klasifikasi itu juga untuk membagi bersama-sama di tingkatan NU, baik itu PWNU, PCNU, MBC dan ranting, itu punya akup ini bersama-sama bagaimana ini mengelola masjid agar benar-benar untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, pemersatu umat, pemersatu bangsa. Itu yang menjadi penting dan nggak bisa dilakukan oleh seorang di tingkat PW aja, maka harus sampai tingkat ranting. Sampai ranting, sampai bawah. Baik. Karena di Jogja itu ada kurang lebih masjid ya secara keseluruhan hampir 8.000 lebih. Itu baru masjid?
Masjid belum musolanya. musola. Tapi kita lebih fokus pada masjid dulu kan gitu kan. Gitu, Baik, kan, menarik sekali. Klasifikasi dari PW sampai ranting itu ada supaya memudahkan koordinasi dan tadi dalam rangka mengkampanyekan masjid yang ramah difabel juga ya gitu. Iya, Ada masjid yang ramah. mempersatu bukan memperkeruh suasana. Baik, ini sangat menarik sekali Sobat Nonton TV. Saya jadi ingin lebih tahu lagi lebih dalam. Sejauh ini apakah sudah disosialisasikan dari PW sampai ke wilayah lainnya, Pak? Sudah. Kami kemarin sudah kita sosialisasi kunjungan kerja ke PC LTM PCNU. SDIJ sudah kita lakukan, dan kami berharap di PC ini juga melakukan sosialisasi ke MBC. Dan di Kulon Progo kemarin sudah membuat MBC. Jadi kepengurusan LTM itu tidak hanya di tingkat PC sama LTM, tapi sampai pada ranting. Nah, kemarin sudah dimulai dari Kulon Progo kemarin, sudah koordinasi tingkat MBC, nanti MBC kepada ranting. Jadi harapannya kita berjalan bersama-sama, mulai dari ranting sampai PNPN. Kalau itu kita bersinergi, insya Allah lah mungkin kita bisa mengoptimalkan masjid untuk untuk pemberdayaan umat, untuk pemersatu umat itu. Baik, berarti sosialisasi sudah dilakukan sampai tingkat PC. Harapannya nanti PC sampai ke bawah bisa mensosialisasikan yang sama. Dan tentu menarik sekali Sobat Nonton TV, jumlah masjid yang tadi ribuan ini bisa dikelola oleh LTM itu sesuatu kekuatan yang baik, dan rasanya ini masjid betul apa yang disampaikan Pak Kiai Basori tadi, masjid sebagai pusat kegiatan umat gitu, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang aspek manfaat Pak Kiai, sebenarnya masjid NU itu katakan ciri-cirinya bagaimana? Kan sering ada masjid NU itu identik dengan amaliyahnya, ada yang diisi dengan kegiatan lain-lain seperti madrasah diniyah. Kalau menurut dari LTM sendiri, ciri-ciri masjid NU itu bagaimana? Yang pertama, kalau bicara ciri-ciri masjid NU, pertama itu nadirnya itu harus NU. Wakilnya itu orang kan dikelola oleh NU. Jangan sampai karena kurang kepedulian ada beberapa masjid itu wakilnya dari NU ternyata juga tidak dikelola oleh orang NU. Ini menjadi penting ya. Makanya yang ciri-cirinya pertama nanti ya status tanahnya itu memang nadirnya di NU. Kemudian dari segi amaliyahnya tentu amaliyah NU. Itu yang kita akan bidik ke sana kan gitu. Jadi amaliyah, kemudian status tanahnya, nanti juga ada semacam papan-papan nama kita akan kuatkan itu dalam rangka untuk mengamankan masjid. Oh, nanti ada planisasi gitu ya? Papanisasi Planisasi lah gitu kan. Nanti semua masjid-masjid yang kami tadi ya sebut ada klasifikasi, ada masjid percontohan PW, nanti akan ada papanisasi di depan masjid itu, masjid percontohan di tingkat mungkin ranting atau MBC ataupun PC maupun PWN. Ini dalam proses bergerak ke sana. Jadi Sobat Nonton TV tadi dijelaskan oleh Pak Kiai Basori, salah satu ciri masjid NU adalah nazir dan wakilnya itu ke NU gitu ya. Iya. Kalau belum gimana Pak Yai? Bisa dibantu untuk diproses gitu ya. Misalnya ada masjid di perkampungan belum punya ternyata nazir, banyak. Makanya kami kerjasama dengan lembaga wakaf. Jadi lembaga wakaf. Jadi kita memang bekerja itu nggak bisa sendiri. Seperti tagline dari PBNU itu kan sinergitas dan kemandirian. Maka kita harus bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait. Nggak bisa kita ngurus sendiri dari LTM. Ketika bicara masalah aset, penguatan wakafnya itu tentu dengan lembaga wakaf masjid kan gitu. Sesuai dengan tingkatannya. Nanti kalau itu tingkatan PC ya tentu dengan LTM di tingkat PC itu. Baik, gitu. Baik, Sobat Nonton TV, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Kiai Basori. Ini kan jelang tahun politik Pak Yai. Ini himbauan Pak Kiai sebagai Ketua Lembaga Takmir, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Apa himbauan yang ingin Pak Kiai sampaikan ke pengelola atau pengurus takmir di seluruh DIY khususnya? Ya, kami dari LTM PBNU berharap bahwa masjid itu sebagai wadah pembinaan umat, pemersatu umat, toleransi. Maka ketika bicara menjelang tahun politik, monggo kaitan dengan politik praktik untuk bisa ditiadakan di masjid. Jadi jangan menyinggung masalah politik praktis di masjid. Nanti itu kalau terjadi maka umat akan menjadi terbelah. Mau tidak mau pengalaman sudah memberi kepada kita pembelajaran kita beberapa tahun kemarin, ketika politik praktis masuk ke masjid akan terjadi pembelahan umat. Kalau ini terjadi sangat berbahaya untuk menjaga NKRI, persatuan kesatuan bangsa. Makanya
bagaimana orang masuk masjid itu sebagai saudara, menjadi pemersatu, jangan ada pembelahan. Maka ketika bicara politik praktis, nanti mesti antara senang dan tidak senang, seperti pro A dan pro B, maka itulah benih-benih terjadi perpecahan. Maka sekali lagi kami berharap terkait dengan menjelang tahun politik ini, jangan politik praktis dibawa ke masjid. Kita berikan sentuhan-sentuhan yang bersifat kebersamaan, kesejukan di antara umat ini. Saya kira itu yang menjadi penting. Baik, menarik sekali Sobat Nahdlatul TV. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Kiai Basori Alwi, Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama PWNU DIY, dan sudah banyak disampaikan terkait dengan apa itu LTM. Selanjutnya monggo Sobat Nahdlatul TV sesekali berkunjung ke kantor LTM yang ada di Jalan Druwo, tepatnya di Masjid Baitul Hadi. Terima kasih Pak Kiai Basori Alwi, sukses untuk program-programnya dan selamat bertugas untuk LTM di periode berikutnya dan program-program semoga lancar. Terima kasih. Sama-sama Mas Jamil. Baik, demikian Sobat Nahdlatul TV, sampai bertemu lagi. Ikuti terus kegiatan dan program warga NU bersama Nahdlatul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.